Ya, selamat siang semua teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Geraldine Putra Perdana Purba. Saya mengikuti mata kuliah Statistika Prodi Pendidikan Seni Musik. Oke, materi pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu pengertian statistika ya. Statistika adalah bagian dari matematika yang secara khusus membicarakan cara-cara pengumpulan, analisis dan penafsiran data. Dengan kata lain, istilah statistika ini di sini digunakan untuk menunjukkan tubuh pengetahuan atau body of knowledge tentang cara-cara penarikan sampel atau pengumpulan data serta analisis dan penafsiran data. Pengertian statistik. Menurut Sementri menyatakan statistik diartikan sebagai kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Pengertian ini sejalan dengan pendapat dari Gesper pada tahun 1989 yang menyatakan bahwa kata statistik telah dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta. Umumnya berbentuk angka yang disusun dalam tabel dan diagram ya. Oke, sampai situ paham ya teman-teman ya. Yang kedua itu kita akan memahami apa itu populasi. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Nilai yang diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti ya. Misalnya 1000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Kemudian pada pendapat lain mengatakan bahwa secara harfiah pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik pada penelitian. Nah, sampai di situ apa itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel juga disebut contoh. Nilai hitungan yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik ya. Pengertian populasi menurut ahli. Ya, kita di sini akan membahas beberapa ahli saja, teman-teman. Nah, yang saya ambil dari sini adalah menurut Netra pada tahun 1976. Populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Ya. Yang kedua, saya ambil dari menurut Farhan pada tahun 2004. Populasi adalah subjek keseluruhan anggota sekelompok orang, organisasi, dan kumpulan yang telah dirumuskan oleh peneliti dengan jelas. Masih dari dua ahli, teman-teman. Saya mengambil satu lagi yaitu dari Sabar. Menurut Sabar pada tahun 2007, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau studi sensus. Ya, balik lagi ke selanjutnya teman-teman. Di sini kita memahami teknik dalam pengambilan sampel ya. Bagaimana cara pengambil sampel? Ya, tentunya saja cara melakukan pengambilan sampel yang pertama kita akan mengidentifikasi populasi yang akan diamati. Yang kedua, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Yang keempat, melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Yang kelima, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Nah, itu adalah 5 cara untuk melakukan pengambilan sampel dan teknik-tekniknya ya. Oke, kita sekarang masuk ke variabel penelitian. Saat menyusun penelitian, kamu tidak akan bisa lepas dari masalah yang akan diteliti secara ilmiah, betul? Untuk melakukannya, kita perlu menentukan variabel penelitian agar penelitian tetap sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Variabel secara singkat merupakan sesuatu yang menjadi fokus pengkajian dan untuk merumuskannya dibutuhkan teori, konsep, ataupun proposisi yang jelas. Sebab jika tidak, kamu mungkin akan kesulitan untuk memformulasikan masalah penelitian dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk suatu penelitian. Dengan kata lain,
Variabel ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang ingin dicari melalui penelitian ini, apa yang harus ditetapkan lebih dahulu oleh peneliti agar tujuan penelitian tercapai, dan apa dasar penetapannya. Sayangnya, masih banyak orang yang belum bisa memahami variabel penelitian dengan baik. Akibatnya, butuh waktu lama untuk menyelesaikan penelitian yang sedang dilakukan atau bahkan mengulang proses penelitian dari awal. Oke. Oleh karena itu, teman-teman, dalam artikel kita ini kita akan membahas tentang pengertian variabel penelitian. Ya. Pengertiannya ya, variabel merupakan objek atau konsep yang akan diteliti yang bentuknya bisa abstrak maupun real, teman-teman. Oke, kita ke materi selanjutnya, teman-teman ya. Memahami penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Nah, saya di sini mendapatkan beberapa cara atau beberapa tahap untuk belajar cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama sekali kita akan melakukan mengurutkan data, teman-teman. Oke, yang kedua menentukan range atau jangkauan dari data tersebut. Yang ketiga menentukan jumlah kelas. Yang keempat menentukan panjang interval kelas. Yang kelima menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas. Yang keenam menentukan frekuensi dari setiap kelas. Oke, itulah dari beberapa cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi, teman. Oke, sekarang kita akan masuk lagi ukuran pemutusan data. Ya, ukuran pemutusan data, dari kata-katanya saja sih kita sudah tahu. Yang kita pelajari itu adalah ukuran pemutusan data. Ukuran pemutusan data ini adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemutusan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk dibandingkan masing-masing dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data contoh. Nilai ukuran pemutusan data ini demikian hingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Ukuran pemutusan data yang paling banyak digunakan adalah median dan modus. Masing-masing dari ukuran pemutusan data tersebut memiliki kekurangan. Nilai tengah atau ini sangat berpengaruh nilai pencicilan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, kita akan mendalami tentang dalam analisis statistik. Ya, teman. Dalam analisis statistik tidak hanya ukuran pemutusan data saja yang dapat dipertimbangkan. Data dalam analisis statistik ternyata belum cukup untuk menggambarkan kejelasan dan kecenderungan. Dengan demikian, analisis statistik deskriptif juga dibuktikan dengan ukuran penyebaran data. Dalam pengukuran statistik, selain ukuran pemutusan dan ukuran letak data yang diukuran penyebaran data, ukuran penyebaran data menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran data juga menunjukkan keragaman pengamatan yang ditunjukkan dengan simpangan atau deviasi. Terdapat beberapa ukuran untuk menentukan sebaran data, seperti jangkauan, rentang, atau range. Simpangan quartile deviation. Simpangan rata-rata mean, nilai pewakil dari satu data distribusi frekuensi. Oke, kita akan masuk selanjutnya, teman-teman. Perbedaan uji normalitas dan homogenitas ya. Uji normalitas dan homogenitas adalah dua jenis uji yang berbeda, namun banyak mahasiswa yang seolah-olah menganggap keduanya adalah satu jenis uji yang sama dengan istilah yang berbeda. Uji normalitas dan homogenitas itu sebenarnya adalah kedua uji yang sama sekali berbeda, namun sudah dilakukan atau diperlukan secara bersamaan. Dalam artikel ini, statistikan akan coba menerangkan secara detail apa sebenarnya kesamaan dan perbedaan antara kedua uji tersebut ya. Oke, yang kita pertama adalah uji normalitas. Digunakan sebagai syarat atau asumsi dari berbagai uji parametris, misalnya uji regensi linear, uji ANOVA, uji ANCOVA, dan ataupun uji univariat. Uji normalitas pada berbagai uji yang kami sebutkan di atas tentunya berbeda-beda caranya dan berbeda juga apa yang diuji. Misalkan pada uji regensi linear yang berganda,
Yang diuji normalitas adalah residual. Pada uji dependent test, yang diuji adalah variabel terkait berkelompok. Oke, kita masuk lagi materi selanjutnya teman-teman. Perbedaan dari validitas dan reliabilitas. Yang pertama, validitas merupakan sebuah bentuk dari pengetahuan kepada sejauh apa sebuah tes yang dilakukan, pengukuran dan juga apa yang dimana akan dilakukan diterima untuk melakukan pengukuran. Sedangkan reliabilitas merupakan sebuah pengetahuan kepada seluruh konsistensi dari sebuah hasil tes ya. Selanjutnya kita akan memahami uji reliabilitas dan uji daya berbeda. Uji reliabilitas melakukan pengukuran dari tes yang dimana akan dapat melakukan pemberian hasil yang dimana sangatlah konsisten pada hasil yang ada. Sedangkan daya beda adalah soal kemampuan suatu untuk membedakan antara siswa yang pandai berkemampuan tinggi dengan siswa yang kurang pintar berkemampuan rendah. Nah, kita masuk pada teori yang terakhir teman-teman. Uji present product moment dan asumsi klasik. Uji present product moment adalah salah satu dari beberapa uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat kesertaan hubungan dua variabel ya. Sedangkan asumsi klasik itu syarat atau asumsi klasik untuk diuji antara lain reliabilitas ya. Untuk mengerti asumsi klasik di atas, kita akan membaca artikel tentang asumsi klasik teman-teman. Oke, demikian penjelasan saya. Terima kasih.